Tuh, kalau misalnya musuhnya di situ, jadi kamu langsung terbang gitu. Oke. Nah, jadi kamu harus pakai skill 2-nya, terus pakai komik. Coba kamu sekarang main. Iya, akhirnya aku naik. 바로 출동하겠습니다. 네. 직원이 곧 와요. 걱정 마세요. Staf akan segera datang. Jangan khawatir. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000 Buat upgrade skin baru. aplikasi ringan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game. Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan QRIS dengan mudah. Download sebelum mabarkan. Top up mudah di dunia games. Pilih game, masukkan game ID. Pilih Diamond, masukkan kode promo, dan pilih metode pembayaran. Masukkan kode OTP. Selamat, kamu dapat tambahan kuota. Upgrade gameplaymu sekarang. Game Smash andalanku bikin mainku semakin hebat. Tukar DG rings, diamond dan voucher game kau dapat. Main MOBA apa aja win streak di tanganmu. Cuma Game Smash makin no debat. Beli paketnya dan aktifkan boosternya sekarang. Character select. Bener. You lapar. Stop! Pakai klik Indomaret, belanja 1 jam santai dan gratis ongkir loh. Wah, belanja online kayak belanja di toko Indomaret. You kenyang. Siap main lagi. Let's go! Belanja online seperti di toko. It's only you who rocks my world.
違うんだよ。 Hey, come on, come on. Okay. Kawat Geisha. Tuh, kalau bisa musuhnya di situ, jadi kamu langsung terbang gitu. Oke. Nah, jadi kamu harus pakai skill 2-nya, terus pakai komik. Coba kamu sekarang main. Iya! Akhirnya aku naik. 바로 출동하겠습니다. 네. 직원이 곧 와요. 걱정 마세요. Staf akan segera datang. Jangan khawatir. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000. Buat upgrade skin baru. Jika seringan nggak makan memori, HP lemot bisa victory. top up langsung dalam game. Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan jurus dengan mudah. Download sebelum mabarkan. Tambah mudah di dunia games. Pilih game, masukkan game ID. Pilih Diamond. Masukkan kode promo dan pilih metode pembayaran. Masukkan kode OTP. Selamat, kamu dapat tambahan kuota. Upgrade gameplaymu sekarang. Game Smash andalanku bikin mainku semakin hebat. Tukar DG Rings, Diamond dan voucher game kau dapat. Main MOBA apa aja win streak di tanganmu. Cuma Game Smash makin no debat. Beli paketnya dan aktifkan boosternya sekarang. Character select. Bener. You lapar. Stop! Pakai klik Indomaret, belanja 1 jam sampai dan gratis ongkir loh. Wah, belanja online kayak belanja di toko Indomaret. You kenyang. Siap main lagi. Let's go! Belanja online seperti di toko. It's only you who rocks my world.
ぜ。歴史が違うんだよ。Hey, come on, come on. Okay. Power Gazer. Tuh, kalau bisa musuhnya di situ, jadi kamu langsung terbangin aja. Oke. Nah, jadi kamu harus pakai skill 2-nya, terus pakai komik. Coba kamu sekarang main. Iya, akhirnya aku naik. 바로 출동하겠습니다. 네. 직원이 곧 와요. 걱정 마세요. Staf akan segera datang. Jangan khawatir. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000. Buat upgrade skin baru. Aplikasi ringan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game. Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan juris dengan mudah. Download sebelum mabarkan. Top-up mudah di dunia games. Pilih game, masukkan game ID. Pilih Diamond. Masukkan kode promo dan pilih metode pembayaran. Masukkan kode OTP. Selamat, kamu dapat tambahan kuota. Upgrade gameplaymu sekarang. Game Smash andalanku bikin mainku semakin hebat. Tukar DG Rings, Diamond dan voucher game kau dapat. Main MOBA apa aja Wisrik di tanganmu. Cuma Game Smash makin no debat. Beli paketnya dan aktifkan boosternya sekarang. Character select. Bener. You lapper. Stop! Pakai klik Indomaret, belanja 1 jam sampai dan gratis ongkir loh. Wah, belanja online kayak belanja di toko Indomaret. You kenyang. Siap main lagi. Let's go! Belanja online seperti di toko.
같지가 않은데요. Hey, come on, come on. 오케이. 나와. 게이다. Tuh, kalau bisa musuhnya di situ, jadi kamu langsung berbagi ide. Oke. Nah, jadi kamu harus pakai skill 2-nya, terus pakai komik. Coba kamu sekarang main. Iya, akhirnya aku naik. 바로 출동하겠습니다. 네. 직원이 곧 와요. 걱정 마세요. Staf akan segera datang. Jangan khawatir. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000 buat upgrade skin baru. Dikasih dengan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan curi dengan mudah. Download sebelum mabarkan. mudah di dunia games. Pilih game, masukkan game ID. Pilih Diamond, masukkan kode promo, dan pilih metode pembayaran. Masukkan kode OTP. Selamat, kamu dapat tambahan kuota. Upgrade gameplaymu sekarang. Game Smash andalanku bikin mainku semakin hebat. Tukar DG Rings, Diamond dan voucher game kau dapat. Main MOBA apa aja wish streak di tanganmu. Cuma Game Smash makin no debat. Beli paketnya dan aktifkan boosternya sekarang. Character select. Bener. You lapar. Stop! Sampai klik Indomaret, belanja 1 jam sampai dan gratis ongkir loh. Wah, belanja online kayak belanja di toko Indomaret. You kenyang, siap main lagi. Let's go! Belanja online seperti di toko.
돼. 엑시같이 간다요. Hey, come on, come on. 오케이. 나와. 게이다. Tuh, kalau misalnya musuhnya di situ, jadi kamu langsung terbangin kayak. Oke. Nah, jadi kamu harus pakai skill 2-nya, terus pakai komik. Coba kamu sekarang main. Iya! Akhirnya aku naik. 바로 출동하겠습니다. 네. 직원이 곧 와요. 걱정 마세요. Staf akan segera datang. Jangan khawatir. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000 buat upgrade skin baru. Aplikasi ringan gak makan memori. HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game tanpa hambatan. Ikutan selebrasi ML di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan jurus dengan mudah. Download sebelum mengabarkan. Top up mudah di dunia games. Pilih game, masukkan game ID. Pilih Diamond. Masukkan kode promo dan pilih metode pembayaran. Masukkan kode OTP. Selamat, kamu dapat tambahan kuota. Upgrade gameplaymu sekarang. Game Smash andalanku bikin mainku semakin hebat. Tukar DG Rings, Diamond dan voucher game kau dapat. Main MOBA apa aja win streak di tanganmu. Cuma Game Smash makin no debat. Beli paketnya dan aktifkan boosternya sekarang. Character select. Bener. You lapper. Stop! Sampai klik Indomaret, belanja 1 jam sampai dan gratis ongkir loh. Wah, belanja online kayak belanja di toko Indomaret. You kenyang, siap main lagi. Let's go! Belanja online seperti di toko.
시간 가요. Hey, come on, come on. Okay. Alat kita. Tuh, kalau misalnya musuhnya di situ, jadi kamu langsung terbang gitu ya. Oke. Nah, jadi kamu harus pakai skill 2-nya, terus pakai komik. Coba kamu sekarang main. Iya! Akhirnya aku naik. 바로 출동하겠습니다. 네. 직원이 곧 와요. 걱정 마세요. Staf akan segera datang. Jangan khawatir. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000 buat upgrade skin baru. Jika seringan gak makan memori, HP lemot bisa victory. top up langsung dalam game Tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Pilih pulsa harga termurah. Scan turis dengan mudah. Download sebelum mengabarkan. Top up mudah di dunia games. Pilih game, masukkan game ID. Pilih Diamond. Masukkan kode promo dan pilih metode pembayaran. Masukkan kode OTP. Selamat, kamu dapat tambahan kuota. Upgrade gameplaymu sekarang. Game Smash andalanku bikin mainku semakin hebat. Tukar DG Rings, Diamond dan voucher game kau dapat. Main MOBA apa aja with Rick di tanganmu. Cuma Game Smash makin no debat. Beli paketnya dan aktifkan boosternya sekarang. Character select. Bener. You lapar. Stop! Sampai klik Indomaret, belanja 1 jam sampai dan gratis ongkir loh. Wah, belanja online kayak belanja di toko Indomaret. You kenyang, siap main lagi. Let's go! Belanja online seperti di toko. EVOS RRQ EVOS sih skornya 2-0. EVOS. Pengen RRQ comeback lagi biar Kingdom semakin kuat, tapi gue ada feeling EVOS sih besok. Yang dapat pangsitnya nih biru. EVOS berapa skornya? 2-0. Oke, EVOS RRQ siapa yang menang besok? EVOS berapa? 2-0. EVOS RRQ besok siapa yang menang? EVOS 2-0. EVOS RRQ ya mungkin EVOS sih. Berapa? Soalnya based on latest performance dua lagi ya oke lah. Sementara RRQ dia masih labil gitu ya. Apalagi kan nanti ada versi kita belum tahu juga ya nanti perubahan seperti apa yang bakal mereka kasih.
kayak sekarang sih prediksi gua EVOS Glory 21 deh. EVOS RRQ besok bintang siapa? Berapa? EVOS RRQ gue sih EVOS. Berapa? 21 lah, biar lebih menarik. Mas, EVOS RRQ besok yang mana? Satu menurut lu? Gue sih RRQ. Berapa? 21. EVOS RRQ besok menang siapa menurut lu? RRQ. Berapa? 21 RRQ. EVOS 21. EVOS RRQ siapa yang bakal menang? Anak gue ada di RRQ sih, cuman gue EVOS kayaknya deh untuk sekarang. 21 tapi. EVOS RRQ besok yang menang siapa menurut lu? Di sini saya mewakilkan Pulung, selalu mengambil predik untuk tim yang lagi di bawah, berarti RRQ. EVOS RRQ besok siapa yang bakal menang? Dan yang gue lihat perhatiin sih kayaknya EVOS. Berapa? 21 lah. Kenapa alasannya? Harus megangin rem, dan susah. EVOS RRQ siapa yang bakal menang besok? Wah, kayaknya sih ya RRQ. Berapa? 21 kayaknya. Kenapa tuh alasannya? Karena menurut gue EVOS juga lagi comeback ke prime mereka sih, ke momen prime mereka. Jadi apalagi kan kemarin sempat ganti line up kan. Tapi kayaknya masih ada celahnya. Gimana pun kayaknya aku ngerasa RRQ masih bisa. EVOS RRQ besok yang menang bakal siapa? EVOS 21. Karena RRQ lagi try hard sepertinya EVOS. Siapa? EVOS. Berapa skornya? 21. Tema yang paling ikonik di antara semua derby klasik. Mia Lemon. Ini adalah derby tertua yang ada di MPL Indonesia. Kita jadi tim pertama dan satu-satunya di MPL Indonesia yang menghadirkan All Indonesian Panel di M-Series. Nggak boleh kalah sama tim lain, tapi nggak boleh kalah sama RRQ lah. Cukup meriah tentunya di sini. Say hello untuk Lemon, Guru dan kawan-kawan. Masih M1 Grand Finals lah menurut gua. Soalnya itu kejuaraan dunia kan, dan Grand Final juga 4-3 juga, jadi dramatis banget. Dan itu yang bener-bener membuat dua atau mungkin derby ini jadi derby yang legendary lah. Pokoknya full game dihabisin terus bales-balesan, kayak epic banget. Indo lawan Indo di M1. Kapan lagi? Cuma ada di M1. Season 4. Yang ada dua, yang pas MPL atau yang pas M1? Dua-duanya sih. Soalnya saling balas-balasan kan. Kaget sih, jujur kaget. Soalnya kan kayak biasa ada yang nggak kebagian slot buat nonton di dalam juga, jadi cuma nonton di luar. Ya paling yang aku lihat bener-bener itu penontonnya sih. Kalau seinget gua tuh MPL season 5 apa 6? Bisa ceritain nggak? Kalau yang gua lihat tuh kayak Bang Sin sama Wan ya, gua lihat dulu. Itu mereka kayak benar-benar bisa ngegendong banget sama timnya. Terus teman-temannya bisa nutupin juga. Mia Lemon. Iya. Kenapa? Soalnya ikonik banget, sampai sekarang kan orang-orang ingat juga. It's only you who rocks my world.
맥시가 지가운다요. Hey, come on, come on. Okay. Awap. Geisa. Tuh, kalau bisa musuhnya di situ, jadi kamu langsung terbangin dia. Oke. Nah, jadi kamu harus pakai skill 2-nya, terus pakai komik. Coba kamu sekarang main. Iya! Akhirnya aku naik. 바로 출동하겠습니다. 네. 직원이 곧 와요. 걱정 마세요. Staf akan segera datang. Jangan khawatir. Pakai aplikasi GoPay, dompet andalan gamers. Banyak damage-nya. Ada cashback hingga 20.000 buat upgrade skin baru. Jika seringan nggak makan memori, HP lemot bisa victory. Top up langsung dalam game tanpa hambatan. Ikutan selebrasi MPL di aplikasi GoPay. Menambah total hadiah ratusan juta. Bonus stage. Gratis 100 kali transfer kemana aja. Beli pulsa harga termurah. Scan QRIS dengan mudah. Download sebelum mabarkan. Kan berdiri dan terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we'll nyalakan apimu. Hadapi semua tantangan, hadap semua serangan. Jatuh bukan halangan, bakar semangatmu. Janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah.
terus berlari, terus ke arah puncak tertinggi. Ku takkan berhenti, hanya sampai di sini. Kemenangan abadi menanti. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss. We all this, we won't miss. Saatnya beraksi, jalani ambisi. Aku kan menyawakan hari ini. You know we won't miss if we unite our focus. And if you haven't noticed, we all live. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat sejarah. We all this, we won't miss. We all this, we won't miss. We all this. Nyalakan apimu, hadapi semua tantangan, hadang semua serangan, jatuh bukan halangan. Bakar semangatmu, janganlah engkau menyerah. Kita akan buat. Selamat datang di Derby Klasik dan ini tentunya bakal makin asik kalau misalkan sebelum pertandingan kita ngobrol-ngobrol dulu. Apalagi ngobrolnya tuh biasanya mungkin sama para teman-teman yang datang ke sini, teman-teman yang mungkin jauh-jauh datang ya kan ke MPL Arena. Tapi sekarang kita kedatangan sosok guest star yang kebetulan nih kayaknya dari media nih. Waduh. Ini boleh kenalan dulu dong kalau begitu. Mungkin dari Bang Felix aja kalau gitu. Aku dulu. Iya, kamu dulu. Kalian aku Felix dari Upstation Media. Ya. Kenalin, gua Maman dari media kecil halaman 1.id. Kecil. Kayak ini ya, Kecil. kayak gayanya Anavel ya, kecil. Iya. Oh. Kecil. Ini kayaknya kalau misalkan dari jersey sih udah kelihatan ya, kayak yang mana dukung mana, yang ini dukung di sana, ya kan? Iya, netral. Wih. Iya, netral. Jadi netral nih. Ini merepresentasikan aja, Be. Oh, begitu. Karena kan kalau yang aku lihat ya, kemarin tuh emang kebetulan halaman 1 sempat ngepost juga nih, prediksi untuk semua kru di MPL Bener banget, gitu. bener. Iya kan? Nah, sekarang gantian gak sih? Gimana kalau kalian yang ngeprediksi gitu loh? Untuk line up, kebetulan jersinya udah ada nih. Coba mungkin dari Maman dulu nih. Dari Maman dulu. Yang Oke, ngepredik roster dari EVOS Glory. Siapa aja kira-kira yang turun? EVOS Glory. Iya. Kalau roster dari EVOS Glory itu udah pasti junglernya adalah Anavel. Anavel. Ya, Anavel, terus Fluffy ya, lawan beratnya Flactzy, ingat itu. Terus juga mid lanernya ada Klaukun ya, Camat tapi jimat. Iya, betul sekali. Cakep, Be. Nah, Cakep. marksman-nya juga Brans. Harus Brans. Oke. Ya, dan tanknya adalah Dreams, sudah jelas. Dreams udah jelas. Roster yang solid ya. Bener. Yang bisa dibilang kalau dari mereka pertama kali naik 6-2 skornya tuh. Betul. Oke, sekarang gantian nih. RRQ Hoshi. RRQ Hoshi, siapa aja kira-kira yang bakal turun gunung di Derby Sebenarnya Klasik? aku ngelihat kalau mereka masih menekan-nekan. Ya, cuma mungkin kalau dari Romer, Trusko. Brusco, Romer. EXP tampaknya mereka akan kembali mempercayakan pada Banana. Banana, oke. Banana. Jungler pasti Irat. Pasti Irat. Midlane ya? Midlane. Midlane, Clay. Clay, oke. Deden from Bogor. Gold laner? Jelas lah, kan Skylar Sentries. Skylar Sentries. Tapi emang ya kalau ngomongin soal Derby Klasik kan banyak banget nih eranya. Mulai dari season ke season, pergantian jungler kita udah pernah ngeliat. Terus pergantian para pemain juga kita udah pernah ngeliat. Tapi kalau dari kalian berdua nih, kira-kira momen yang paling gak bisa dilupain tuh Derby Klasik yang mana sih? Season berapa gitu loh?
Menurut gua derby klasik yang terseru itu ya sudah jelas M1 sih. Grand Final M1 itu udah yang paling seru dan juga kalau untuk yang baru-baru ini ya season 11 sih yang di lower bracket. Yang di lower bracket. Oh, iya, yang di lower bracket season 4-3 11 ya. tuh yang RRQ dipulangin EVOS itu terseru. 3-2 ya, comeback 3-2 ya. Iya. Oke, kalau dari Pak Felix. Momen ikonik ya? Momen ikonik yang mungkin kayak, wah gue gak bisa lupain ini. Jelas derby klasik season 9, regular season, Mia Lemon. Mia Lemon, kayaknya juga gak bisa, apa ya kalau derby klasik tuh pasti bakal diinget terus. Karena susah itu buat sebuah dilupain. kejutan. Jadi kalau mereka bisa, Mia bisa finishing sebenarnya itu bisa wipe out kan. Cuma ya too bad lah. Gagal backupnya kurang cepat datangnya jadi ya gitu. Kayak belum dapat momennya aja padahal itu bisa jadi momen ya. Oke, sebagai mungkin bisa dibilang closing statement nih. Kira-kira dari kalian prediksi skor untuk derby klasik kali ini. EVOS Glory, RRQ Yoshi berapa-berapa? Dari siapa dulu nih? Dari gue dulu? Dari Maman dulu? Boleh. Prediksi untuk derby klasik leg 2 ini gua rasa ya EVOS Glory menang 2-1. Karena EVOS Glory ini pasti udah punya data buat ngalahin RRQ Yoshi. Kemarin kalah kan. Dan sekarang adalah pembuktiannya untuk mereka balas dendam gitu. Dan juga harusnya ya, harapan gue Lemon main sih. Lemon main. Bahkan yang minta dari yang pakai jersey EVOS nih. Iya betul. Karena di season sebelumnya, season 11 dan season 12, Lemon main, EVOS kalah. Dan pengen harusnya sekarang Lemon main, EVOS bisa menang kan? Harusnya. Bro. Biar seru aja. Bro bener-bener belajar 1000 bahasa tapi belum menyampaikan fakta ya. Menyampaikan data soalnya kan. Benar. Ada di catatan gua. Ada di catatannya. Oke. Dari Pak Felix. Yang jelas sih game ketat ya, 3 game. Tapi ini wajib banget milih nih. RRQ Yoshi jelas, 2-1. 2-1 RRQ Yoshi, oke. Ada 2 pembeda di sini buat prediksinya. Kalau begitu sambil menutup sesi kali ini, gua mau kalian berdua toss dulu, ya kan? Sebagai simbolis juga untuk Viva Roll yang kemarin juga sempat collab tuh. Toss dulu. Bener banget. Sebelum memulai pertandingan derby klasik. Silakan. Silakan kita dukung asik tanpa toksik. Wih, gokil. MPL Arena, kalau begitu selamat menyaksikan derby klasik. Welcome to MPL Indonesia Season 13. Disiarkan langsung dari MPL Arena, Jakarta. MPL Season 13, powered by Moonton. Presented by official tournament smartphone, Samsung Galaxy. Official e-wallet, GoPay. Official gold partner, UBS Gold. We own this. Satu tim pertama telah hadir, sang Raja Hutan. Mari kita sambut pasukan macan di MPL Arena. EVOS jadi gambaran tim dengan harapan yang tidak pernah putus. Memulai leg kedua dengan poin minus. Namun line up kemenangan ini perlahan tapi pasti membawa EVOS ke jalan lurus menuju playoff. Kemenangan pun akan menjadi fokus.
Match ini jadi kesempatan mereka mempertinggi peluang playoff sekaligus menjadi ajang balas dendam untuk kekalahan mereka atas RRQ di leg pertama. Inilah dia, pasukan EVOS telah siap. Mereka akan memerangi RRQ di leg yang kedua. Dan mari kita sambut sang raja dari segala raja, RRQ Hoshi. Mereka telah hadir untuk memberikan pembuktian bahwa para raja memang memiliki mental baja. Berada di peringkat 7 bukan jadi alasan untuk mereka jatuh. Tahta mereka sedang terguncang, tapi strategi pasti sudah dirancang. Lalu, dari banyaknya roster yang telah berdatangan, siapakah line up yang akan dimainkan? Akankah sang tuan muda debut untuk melawan sang mantan? Gue nggak expect kayak gini banget sih. Gue nggak pernah ngerasain kayak kalahnya terlalu banyak sampai kayak gini sih. Mungkin kalau untuk progres tim RRQ ya, gue kebetulan nggak ada di sana, jadi gue nggak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi overallnya pasti semua butuh waktu sih. Nggak ada yang instan, itu nggak ada. Jadi ya kayak tergantung siapa cepat, dia yang beradaptasi, dia yang bakal lebih cepat untuk naik lah bahasa performanya. Ada dua faktor yang paling gede. Pertama udah pasti mentality, karena sebagian besar pemain yang sekarang itu kan muda-muda semua, jadi hitungannya roster muda yang masih butuh banyak pengalaman, dan di atas stage masih kadang nervous, kadang gugup kayak gitu. Kalau soal RRQ sekarang sih, kalau dilihat dari hasil poin regular season kan kita lagi di zona merah lah. Mungkin kita sedikit butuh penyesuaian, dan kita pun lagi nyari roster yang terbaik buat yang main. Royal Derby membuat RRQ makin terpuruk ke dalam dasar klasemen. Kalau menurut gua, kalau masalah line up itu siapapun yang main sama aja sih, tergantung kayak kita chemistry-nya siapa yang kuat aja sih. Kayak terus juga gimana cara kita mengeksekusi di gamenya, siapa yang lebih bagus. Pastinya dengan hasil scrim yang sangat baik, pasti ya dia yang main. Menurut gua derby klasik ini tidak terpengaruh sih sama performa kedua tim lagi gimana. Menurut gua yang namanya derby klasik pasti ada sesuatu yang mengejutkan lah. Tadi sih kalau ngelihat kayak gini nggak tahu, kayaknya RRQ sih. Momennya seperti kayak EVOS, jadi EVOS kemarin lagi lost streak awal season, kemudian dia comeback dengan mencoba roster barunya. RRQ bisa mencoba itu lah kan. Setahu gua versi kembali apabila main, menurut gua gamenya bakal seru, bakal surprise semua suka. Menurut gua RRQ sih kayaknya 2-1 ya, gua yakin. Lumayan benar-benar penentuan siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Jadi harusnya kayak suasananya tuh panas banget harusnya all in lah di besok dari publikasi. Kalau dilihat dari data sama yang udah kayak dari minggu kemarin, harusnya EVOS lagi kuat banget. 2-1 lah biar seru. Mungkin yang bisa bikin kami improve karena kami semua satu tim visi misinya sama. Kami cuma pengen try hard semua. Ada yang bilang raja terakhir atau gimana, sama-sama makan nasi, lawan aja udah. Mau lawannya juara dunia 60 kali pun kayak kalau sama-sama makan nasi masih oke. Kecuali dia makan canai kan beda tuh. Kalau harapan ke depannya biasanya kan gue kalau setiap season kan kayak, wah gue ngejar upper bracket nih. Kalau untuk season ini gue ngejar playoff dulu lah, bismillah gitu. Ditunggu aja ya kejutannya ke depannya kayak gimana. Pasti ya kalau yang main pasti itu yang terbaik harusnya. Kurang-kurangin lah toksik lah, karena kan ini yang nonton bukan orang dewasa doang, ada anak kecil juga, ada orang tua, jadi kayak kita harus menjaga ekosistem juga lah. Di luar gamenya kan kita juga teman, antar player, antar pelatih gitu kan. Jadi menurut gue ya panas boleh panas, cuman tetap harus dijaga lah. Kita akan memasuki rivalitas tertua di MPL. Inilah dia, Derby Classic ke-31. RRQ Hoshi akan bertemu kembali dengan EVOS. Namun
Namun sekarang EVOS Glory tentu akan bersiap pula untuk membalaskan dendam mereka di leg yang pertama. Namun pembuktian pun bisa terjadi. Karena semuanya sudah berkumpul di MPL Arena untuk melihat seperti apa pertarungan dari kedua tim ini. Di MPL Arena begitu ramai kedatangan dari super fans yang sudah nggak sabar untuk menyaksikan pertarungan apik dari keduanya. Namun sebelum kita melihat pertemuan mereka, tentu saja pertemuan ini bisa berlangsung karena adanya dukungan para sponsor. Karena MPL Indonesia Season 13 powered by Moonton, presented by Official Turnamen Smartphone Samsung Galaxy, Official e-wallet GoPay, Official Gold Partner UBS Gold. Dan kita juga punya partner in eSports, ada Dunia Games, GamesMax, Ora Imo, dan juga Telkomsel bersama dengan supplier Indomaret, Point Coffee, Samsung Neo QLED Super Smart TV Plus, dan juga Saturday. Last but not least, our government partner PBSI. Di MPL Arena Bude melihat wajah-wajah semangat nih ya. Nih Bude mau tahu sorak-sorainya untuk Derby Classic ke-31. Ini penting banget loh, match untuk keduanya. Ada yang berusaha untuk mendapatkan tiket playoff, ada juga yang berusaha untuk memperpanjang nyawanya. Jadi Bude mau teriakan sekeras-kerasnya. Kita coba dulu ya dari home team kita. Dari EVOS Fans, mana nih semangat untuk EVOS Glory? Ulala, EVOS Glory. Semangatnya sudah sampai mengguncangkan MPL Arena. Namun di sini RRQ, kita mana semangatnya untuk tim RRQ Hosi? Wow, dengan baju Toskanya udah terlihat semuanya di sini. Ada baju hitam juga semuanya. Benar-benar membuat ramai. Namun tentu saja yang lagi ramai diperbincangkan tentang MPL, tentang Derby Classic ini adalah line up. Seperti apa line up-nya? Kita akan coba tanya nih ya. Dari sudut pandang para super fans yang udah hadir di MPL Arena. Bude Clara bakal langsung samperin nih. Ayo, ini siapa nih di depan di Samsung Zone? Ada abang siapa ya? Ini ada abang, siapa boleh ngobrol-ngobrol gak sih? Kevin, Mbak. Bude. Abang Kevin? Kevin Bude. Oke, boleh berdiri. Abang Kevin, ini gimana nih Derby Classic? Condongnya ke siapa nih? EVOS dong. Oh udah kelihatan dari bajunya ya? Iya. Untuk EVOS? EVOS. Skornya? 2-0. 2-0. Tapi kalau ngomongin tentang pertemuan ini ya, kira-kira yang jungler akan dilawan oleh EVOS siapa ya? Anavel lawan siapa nih? Anavel lawan Persik sih. Persik, kenapa Persik? Biar ada perlawanan RRQ ya. Menarik jawabannya. Ingin dilawan oleh Persik. Sang tuan muda. Oke, terima kasih Bang Kevin. Ada lagi? Ada lagi yang bisa ditanya-tanya? Halo? Halo? Halo Bude. Oh, yang ini mau jawab sama Bude. Derby Classic, semangat? Semangat dong. Waduh, dukung siapa? EVOS. EVOS juga. Kira-kira di sini EVOS bakal ngelawan siapa aja sih dari RRQ? Bakal ngelawan siapa nih? Kan line up-nya masih tanda tanya nih RRQ. Kalau EVOS memang line up-nya seperti itu. Nggak ganti-ganti lagi. Kalau RRQ kira-kira bakal lawan yang mana nih ya? Kayaknya harapannya Persik main, Lemon main, Vin juga main. Biar seru aja Bude. Biar seru. Ditunggu keseruannya ya dari Derby Classic ini. Oke, thank you. Selamat menyaksikan ya. Ditunggu teriakannya. Namun ada satu lagi tentu saja Bude akan langsung jalan-jalan menuju ke arah sisi kanan. Inilah dia dari Superfans dan kalau dari sini biasanya dari Kingdom ya. Halo. Halo, halo, halo. Boleh kita ngobrol? Halo kakak. Dukung siapa nih Derby Classic? Dukung RRQ. RRQ. Tapi kalau boleh predik-predik nih ya. Siapa yang kakak harapin main hari ini? Pengennya sih Clay sama Persik sih. Clay sama Persik, duet itu ya? Betul. Gimana? Kira-kira skornya berapa nih? Kira-kira 2-1 sih. 2-1 lah. Biar rame, biar seru ya. Biar seru. Biar game-nya lebih panjang, jadi kita nontonnya lebih panjang. Lebih panjang.
Boleh, oke. Kalau ini tadi mintanya Persik sama Kling mungkin yang main. Akankah benar atau tidak? Kita nggak tahu. Thank you banget Kang. Selamat menyaksikan. Tapi memang kita melihat betapa semangatnya kedua super fans. Bude mau coba teriakannya sekali lagi ya. Semangatnya coba ya. Dari Kingdom dulu tuh kameranya udah bersiap. Kingdom, mana semangatnya? Kingdom begitu ramai. Namun EVOS Fans jangan bokal EVOS Fans. So, MPL Arena sudah panas, semua super fans sudah bersatu. Saatnya caster untuk memandu. Inilah dia, Derby Classic ke-31. Selamat datang di laga Derby Classic. Wow, ini adalah derby yang selalu menjadi perebutan pride. Bukan tentang klasemen lagi kalau udah di sini. Ini udah tentang siapa yang lebih kuat. Sang Raja Hutan atau Raja dari segala raja. Memang derby klasik kali ini agak cukup berbeda. Karena kita melihat salah satu tim sedang berada di zona merah yang mungkin bahkan hampir tidak pernah di zona merah. Yap, dengan era yang berbeda juga ya pastinya. Nanti kita bakal lihat untuk siapa yang akan bermain di laga derby klasik ini. Tapi sebelum itu kita akan mengintip jadwal di hari ini setelah satu match yang sudah kita lalui juga tadi sebagai pembuka. Di hari yang kedua untuk minggu yang ke-8 di mana ini menjadi penentuan. Dengan sayangnya Dewa United harus bertekuk lutut di bawah Alter Ego sehingga mereka tidak akan berhasil untuk ke babak playoffs. Ya, chance to playoff-nya juga sangat-sangat minim sekali lagi. Untuk Alter Ego memang masih ada chance, tapi untuk Dewa mungkin kita bakal say sayonara. Namun di satu sisi lainnya, aku malah melihat ini adalah kebalikan dari MPL Indonesia season yang ke-10 atau yang ke-12. Di mana RRQ pada saat itu benar-benar berada di placement yang aman banget, bahkan terbilang di atas. Dan EVOS yang struggling, tapi kali ini kebalikannya. EVOS berada di papan tengah dan RRQ Hoshi malah berada di zona yang cukup berbahaya. Oh, lihat betapa sulitnya RRQ Hoshi untuk mendobrak dan ini adalah match yang sangat penting. Mungkin kemarin-kemarin ini hanya tentang pride, tapi sekarang RRQ Hoshi butuh banget poin ini. Dia butuh untuk melaju ke babak playoff karena penempatannya mungkin udah mengharapkan tim lain untuk gugur. Ya, tapi kalau kita lihat dari game win-nya aja, lihat RRQ Hoshi itu adalah tim yang game win-nya paling sedikit. Rata-rata mungkin udah menyentuh ke angka 16 atau bahkan let's say kayak 15 standarnya, tapi RRQ Hoshi masih dengan 13 win game. Oh, lu 17, 13-17. Tapi kali ini, Aul, kita melihat beragam jungle yang akan bermain. Dan sekarang, derby klasik ke-31 ini juga penasaran. Apakah bintang muda, karena aku salah satu yang ngevote Anafel menjadi player Rookie of the Week kemarin ya. Dan juga sekarang ada tuan muda masuk di line up. Cuma masih belum tahu. Karena selintas generasi selalu berubah-ubah dari segi jungle. Hero assassin, tapi selalu menjadi dua tipikal mereka. Dan ini dia, derby klasik from era to era. Yang jujur, aku pribadi, aku benar-benar sangat rindu dengan The Baby era. Oke, The Baby era ya, dimana juga kita lihat Persik yang sudah masuk juga ke line up dari tim dari RRQ. Ya. Waktu itu masih berseragam warna biru kan? Ya, makanya kita mulai dari Legend era dulu nih. One Gun Sin yang tentunya kerap kali mendapatkan sorotan lebih ketika berada di dalam line up utama dari derby klasik. Lalu The Baby era, The Baby Alien and The Baby Roar. The Baby Alien. Ini dia, Persik dan Albert yang tentunya mencuri perhatian kita juga. Tentu dengan adanya Tasut Sujin. Lalu ada Albert dan Persik di season 10 sampai dengan season 12. Dan kita berada di new era nih. Di mana ada Annavel dan tentunya melawan Irat dan juga Persik. Selalu yang muda menjadi sebuah titik balik tim mereka. Apakah Annavel akan menjadi titik balik mereka? Atau bahkan Persik yang akan menjadi titik balik bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Karena kita tahu bagaimana masuknya juga Annavel dari line up Holy yang membawa perubahan cukup signifikan untuk EVOS Glory.
Dan ini pun yang pernah dilakukan sama Versik untuk RRQ Hoshi. Dan ini dia untuk starting 5 yang akan langsung diturunkan untuk EVOS Glory. Fluffy, Annabelle, Cloudkun, Dreams, dan Brands. Tidak ada perubahan sama sekali untuk line up yang memang dirombak secara total. 5-5-nya pemainnya diganti. Tapi perbedaannya waktu Derby Classic Leg 1 yang main itu Natko, bukan Brands. Oke, ada pembeda sedikit dan tentunya untuk RRQ Hoshi akan menurunkan line up untuk Don, Versik, Clavin, dan Skylar sebagai tombak utama mereka. Oke, Versik ini dia akan menjadi ajang pembuktian juga apakah sang tuan muda akan berhasil untuk bisa mengospek anak baru nih, Annabelle. Yang baru juga muncul di MPL season ini. Oke, ini dia tim yang jarang sekali berada di dalam zona merah. Tapi kali ini mereka harus merasakan panasnya papan bawah. Mampukah mereka kembali bangkit dengan line up terbaru mereka? Please welcome Rise Wagum Chaos! RRQ telah membuktikan posisi 9 bukan untuk kerajaan. Mulai bangkit dan menjadi acuan agar bisa kembali ke posisi yang aman. Sang macan putih yang menjadi ancaman, mampukah mereka taklukkan? We will never going down. Kingdom bersuara untuk pertandingan yang akan berada di Land of Dawn. RRQ Hoshi berada dalam placement yang tidak aman. Mampukah mereka bangkit dan kembali lagi, sekali lagi untuk memenangkan Derby Classic. Semenjak terakhir EVOS Glory di season yang 10 mengalahkan mereka di leg yang pertama. Sang Raja Hutan kembali menemukan bayi macan yang sedang bersinar. Mampukah mereka mencabik-cabik dan menenggelamkan RRQ Hoshi? Please welcome EVOS Glory! EVOS Glory dengan tren positif, dengan draft yang variatif dan permainan yang agresif. Mampukah membalaskan dendam dengan strategi yang adaptif yang harusnya menghasilkan sesuatu yang lebih efektif? Atau bahkan bermain dengan kolektif. Mereka berada dalam keadaan 6 win, 6 lose. Untuk menuju ke babak playoff dari season lalu cuma butuh 7 poin. Dan apakah pertandingan Derby Classic akan menjadi batu loncatan mereka untuk menuju ke babak selanjutnya? Ingat, Derby Classic. Dari era ke era, kita dibawa lintas generasi. Deja vu akan terjadi. Tapi inilah yang akan menentukan satu posisi yang membawa mereka melabuh lebih tinggi. Yap, dan jangan lupakan juga bagi EVOS Glory mereka memiliki strategi yang juga membawakan suatu kejutan dengan memaksimalkan juga hero pool dari masing-masing pemainnya. Ngomongin hero pool sih, Fluffy mencuri perhatian kita lebih banyak lagi dengan menggunakan Akai di XP Lane Arrival Battle Spell yang tentunya membuat permainan ini makin lebih menarik dengan pool hero yang lebih luas. Derby Classic ke-31, pertarungan bintang muda melawan tuan muda Annabelle versus Versik. Yang dimana debut untuk Annabelle bisa dibilang tidak begitu bersinar, tapi proses menjadi kata kunci yang penting banget untuk EVOS Glory. Terbukti semenjak Annabelle muncul ke permukaan Land of Dawn MPL Indonesia, mereka mendapatkan 6 kemenangan dan hanya 2 kali kekalahan. Oke, tapi ya ini juga titik balik yang harus bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi. Banyak juga mungkin di luar sana yang berharap Versik kapan bermain, dan kali ini di Derby Classic ke-31 akhirnya kita bisa melihat juga perbedaan dan ini dia. Wow. Ada pembedanya sedikit. Ini dia yang aku suka, grafik dari season pertama. Season 3 itu udah tidak pernah terlewatkan pasti untuk mereka. Ya makanya, apalagi season 6, EVOS juga pernah mengalami masa kelamnya juga. Langsung kalah juga, apalagi di season yang ke-7 yang mereka mulai bangkit dengan placement yang hanya berbeda 1. Namun, grafik yang sangat-sangat signifikan mulai muncul dari EVOS Glory di season yang ke-10. Hingga akhirnya mereka berada di placement 7, 5, 7 dan kali ini bangkit perlahan-lahan. Namun untuk RRQ dari season 12 kemarin ke season 13, flopnya lumayan jauh. 10 season berlalu, RRQ berada di grafik yang tidak mereka inginkan lagi. Mereka mulai bangkit di season 4, tapi ternyata cerita berbeda di season 13. Yap, dan ini menjadi mungkin
ya rekor terburuk lah ya bisa dilihat juga ada di bottom 3 sampai di minggu yang ke-8 pula. Dan segala cara harus diupayakan untuk bisa keluar dari zona yang tidak aman ini. Zona merah, zona yang berdarah-darah. Apalagi melihat bagaimana perebutan dari poin, dari season ke season. Hanya ada satu celah di mana MPL Indonesia regular season itu EVOS yang menang untuk di leg yang pertama. Sementara itu kalau kita berbicara playoff, memang di MPL Indonesia season ke-11, playoff lower bracket itu menjadi titik balik EVOS. Pada saat itu EVOS Legends yang memenangkan comeback atas RRQ dengan skor 3-2. Tapi sisanya, the whole regular season dari leg pertama yang tentunya dimenangkan oleh EVOS dan ke leg yang kedua season yang ke-10 sampai hari ini. Sampai di leg pertama season 13, RRQ selalu unggul di regular season. Yap, dan itu juga dibuktikan ya pada saat itu. Tapi kita tahu juga bagaimana sebenarnya ada satu sosok yang membuat satu perubahan pula untuk EVOS Glory. Brans. Dengan adanya sesuatu yang memang membuat dari Brans ini juga bangkit sekali untuk di season ini. Perbedaannya ini improvisasinya luar biasa, Bang KB. Iya. Apalagi melihat line up yang sudah fix. Line up yang kayaknya nggak bakal diganti-ganti lagi sampai akhir musim. Oke. Namun ada pembedanya sedikit untuk RRQ Hoshi. Mereka menurunkan line up yang bisa dibilang ini untuk triangle-nya agak sedikit berbeda. Kemarin Clay bermain dengan Brusco dan Irat. Sekarang bermain dengan Vin. Romer yang memiliki assist paling banyak. The all-time M-Series, 645 assist. Yap, dan berarti menjadi roster yang full Indonesia kali ini. Full Indonesia. Full Indonesian. Tapi aku lebih melihat di mana Anavel, sosok yang ketika versi lahir ke MPL, aku melihat itu ada di Anavel. Berani, agresif, tak kenal takut, tapi ini dia. Laga Derby Classic The Drafting Fish. Oke, jadi lebih ke muda dan berbahaya ya, bisa dibilang juga. Atau jangan-jangan muda dan juga gak bisa ditahan. Karena Anavel yang aku lihat dari kemarin dia melakukan move yang beresiko tapi dia tahu kalkulasinya. Ya. Dan pertukarannya kali ini Faramis di ban, Angela juga di ban, dan Harit lepas. Wah ini kayaknya udah terkonsep banget ya. Mereka tutup Nathan, Cloud. Bagaimana kita tahu juga itu adalah hero nyaman untuk Skylar. Tamatlah sudah ya riwayat Cloud untuk Skylar. Tapi ini kayaknya harus ada solusi. Harus solusi cepat jatuhnya. Apalagi Harit first pick dan Nathannya di ban. Nathan yang notabene mampu untuk menahan bagaimana Harit di late game nantinya. Ini membuat Brand sedikit memiliki keuntungan di fase first pick-nya. Dan melihat keren ada Luoyi Fredrin. Pick yang cukup solid untuk raja dari segala raja dengan Versik sebagai lini jungle-nya. Ini pertukarannya mahal sih, bisa aku bilang kayak Luoyi dan Harit. Kita tahu bagaimana dua hero ini sangat-sangat priority di scene MPL untuk sekarang ya bahkan. Di match 1 aja kita ngeliat bagaimana Luoyi memang di-ban terus-terusan, begitupun dengan adanya Harit. Dan sekarang di Derby Classic betul-betul diadu semuanya. Membuka kesempatan apakah nantinya Alpha yang walaupun sebenarnya Anavel udah ngasih statement nih. Gue gak cuma bisa Alpha. Gak cuma. Cuman Alphanya masalahnya tapi power bedanya, banget. iya bedanya ketika bersatu dengan Anavel ya, Anavel is online. Itu dia. Itu masalah utamanya. Dan dengan Fredrin pick, ini kayak makin memperkuat lini dari triangle RRQ Hoshi. Gerakan 3-man move yang bisa saja muncul kembali. Setelah season 12 kita melihat hal tersebut dari Barats dan Xborg. Dan Xborg-nya sekalian, dan kita tahu bagaimana Fluffy dengan Xborg-nya ini juga membawa kemenangan beruntun untuk EVOS Glory. 5 kali pick Fluffy. Ya. Nyalain apinya sendiri ya. Nyalain menyala bangku. Ini kalau ngomong namanya Fluffy. Tapi untuk satu pick ketiga, akankah di priority dulu hero untuk Skylar? Kayaknya kalau misalkan hero Skylar nggak di pick di sini, kemungkinan besar di bawah bakal dibuang kayak Bruno atau Kari. Sementara Pakito terlebih dahulu yang akan diamankan untuk Don. Setidaknya untuk bisa memecahkan Viraga Armor dengan jabnya agar lebih mudah lagi melakukan engage ketika team fighter duel. Aku lebih setuju kalau dia mengambil hero Don. Kenapa? Karena kita lihat prioritas yang harus diamankan dari 3 hero sudah diamankan EVOS. Dari mulai segi pick, mereka sudah mengamankan ke arah Harit. Ben dia juga mengamankan the power of Skylar dua-duanya. Jadi kalau sekarang dia langsung nge-pick arah Skylar, itu lebih ke arah terburu-buru. Dan mungkin udah terdeteksi oleh para pasukan dari tim EVOS. Ben yang bagus banget Novaria untuk bisa ngedinai
Bagaimana diversion, teleportation ultimate dari Luai. Dan Kaja yang di-ban juga kali ini, mendinai pick off. Tapi kalau komentar dari Jonathan Liandi, ketua lumba-lumba kita katanya kalau melihat performa terakhir kedua tim sih, prediksinya ke EVOS 2-1. Oke. Tentu, itu udah pasti. Based on data ya. Based on data, kita tahu betapa kuatnya para pasukan EVOS Glory. Comeback sering terjadi, mentalitas yang kuat. Dan itu tidak bisa dipungkiri dengan performance terakhir RRQ. Ya, tapi kalau ngomongin comeback, sekarang mereka bawa Harit. Ini harus dominan di early game, atau mereka yang bakal kesulitan nanti di late game. Yap, oke. Tapi mungkin sekarang bakal tutup ke arah mid lane-nya lagi ya. Dengan matchup XP yang udah terlihat juga. Jadi nggak ada flexibility untuk Baratsu itu sendiri. Dan Minotaur ternyata yang ditutup untuk Dreams. Minotaur Dan ban. jangan lupakan kita tahu bagaimana satu sosok Dreams tersebut. Dengan Franco-nya juga. Itu adalah salah satu hero powernya. Ini kayaknya bisa pick untuk Skylar dulu. Karena aku rasa kalau misalkan nanti ternyata Vin melakukan pick terlebih dahulu di sini. Jatuhnya bakal kebaca gameplaynya untuk triangle dari RRQ Hoshi. Dan bahkan kalau misalnya seperti kata Aul, bicarakan tentang Franco, itu mimpi buruk sih untuk RRQ. Kalau dipakai Dreams, itu mimpi buruk. Karena kita melihat beberapa hero yang tidak bisa, bahkan kalau misalnya dia harus gunain Purify, ini nggak worth it untuk mereka. Oke, tapi ada komen dulu nih ya dari Ngapsin. Saya yakin sih RRQ bisa menang. Kita butuh kemenangan ini. Ayo semangat. Salah satu player yang berada di Derby Classic Legend Era. Legend Era. Bang Sin. Wah, tapi Franco langsung? Oh, matching mania mantap from Vin kali ini. Yap, sama-sama sebenarnya juga punya power dari Franco ya untuk kedua belah roamer ini. Iya ya, tapi sebenarnya kalau potensi untuk last pick-nya menuju ke arah Skylar, ada satu hero seperti menurutku Kari yang paling oke untuk bisa dikomboin sama Franco. Pick off mau main front to back pun akan dijalankan ketika Kari sudah mencapai power spike-nya. Oke, tapi kita akan melihat terlebih dahulu untuk dua pick yang akan diamankan. Dengan adanya Vexana untuk Laukun. Dan roamer apa yang akan dibawa oleh Dreams. Kaja udah ditutup soalnya kan. Iya, suppressive effect sudah tidak ada. Tapi ternyata Tigreal, itu dia. Tidak ada Minotaur pula. Oke, hero Skylar. Dia membutuhkan hero Purify Gaming. Dia membutuhkan hero yang bisa menjaga dirinya sendiri. Dan kalau misalnya dalam kondisi saat ini sebenarnya ada satu hero yang sangat kuat. Ada Ixia. Tapi Ixia bawa Purify kayaknya bukan opsi yang bagus. Antara Kari atau bahkan Bruno, tapi ternyata Roger Purify yang akan dibawakan oleh Skylar. Dia nggak mau kalah agresif di early game. Dan jangan lupakan juga kita melihat Roger di gold lane untuk pertama kali di MPL season ini. Itu di tangan Skylar. Iya. Di MPL Indonesia, Roger Yap. muncul pada kala itu di tangan Skylar dan bermain dengan agresivitas tanpa batas. Derby klasik kali ini sangat intens sekali dengan hero-hero power dari masing-masing pemain yang kali ini sudah diamankan dari draft pertama sampai draft terakhir. Halo Bariki Harun. Halo. Selamat datang di MPL Arena. Apalagi di laga derby klasik ya. Oke. Tapi kali ini ingat, RRQ butuh kemenangan untuk lepas dari zona merah. Dan ini line up terbaru mereka. Mampukah mereka mencabik-cabik? Tapi EVOS dengan line up terkuatnya, mampukah melaju lebih tinggi? Derby Classic, mana tepuk tangannya? Wow, full house di MPL Arena kali ini. Untuk mengawal apakah sang raja dari segala raja bisa keluar dari zona merah. Ataukah EVOS Glory akan kembali mendekatkan dirinya terhadap satu tiket menuju ke babak playoffs. Pertemuan antara kedua belah jungler. Jungler-jungler muda yang berbakat pula dengan adanya utility. Tapi gangguan sudah mulai terjadi. Salah satu roamer tak kenal takut. Tapi ini dia, selamat datang buat kalian semua penonton di rumah. Di laga derby klasik ke-31 selama MPL berjalan. Yes, dan bahkan kalau misalkan aku lihat-lihat nih. Dengan adanya Tigreal dari Dreams. Ada 4 flicker yang dibawakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. No Purify? No Purify sama sekali. Kita akan melihat Dream seharusnya akan lebih mudah untuk melakukan combo Implosion. Tapi di satu sisi lainnya Vin juga akan makin lebih mudah lagi untuk melakukan targeting dari Iron Hook. Karena plus minus ya, ini kalau misalkan Purify dia agak susah untuk kabur dari Harit. Dari kejaran exportnya juga.
Tapi Vin bawain emblem support. Oke. Dia punya movement speed yang luar biasa. Ditambah lagi dengan Wilderness Blessing. Skylar bermain dengan Master Assassin. Dan Brans bermain dengan Tenacity. Tidak bermain dengan adanya Festival of Blood. Dia ingin bermain sedikit defensif. Karena kayaknya dia tahu deh kalau misalkan Skylar membawakan Roger. Dia kayaknya bakal bermain lebih agresif di laningnya. Itu terbukti di laga-laga kemarin, walaupun dia kalah sekalipun. Kita tahu Skylar benar-benar sangat agresif dengan Rogernya. Dan ini memberikan sedikit kesempatan Skylar untuk tidak berkembang ketika Tigreal melakukan sedikit babysit di arah top lane. Iya, Natko sudah menjadi korbannya ya. Pengejaran dari Roger Skylar. Oke. Tapi untuk kali ini sepertinya udah tidak akan terjadi kembali ya. Backupan kian terjadi pula. Mengingat turtle yang pertama akan segera muncul, masih tarik ulur dan belum ada agresivitas yang cukup berarti sejauh ini. Oke, tapi ini udah mulai melakukan setup untuk kedua belah tim karena mereka sudah harus berada di arah pit turtle. Dari sisi tim RRQ, mereka sangat kuat dengan adanya Clay, clear minion, dan bahkan ingat kali ini Don tidak boleh sembarangan. Cloud dengan Vexananya, dia bisa menghentikan laju pergerakan dari total. Don, apakah Fluffy? Naga armor untuk kali ini. Membuat Fluffy tidak bisa masuk lebih dalam lagi dan Versik membuka badannya untuk terkena poking damage ini berbahaya. Aduh, retribution akan coba terjadi. Explosion Red Flicker. Lihat Bobo coba tapi di sana Bobo dapat oleh Trip. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan 3 poin double kill. Looking for 4 poin kill yang diamankan oleh tim EVOS. 4 poin kill plus starter, 4,5 poin tertinggal. Yap, dan bahkan invasi menuju ke arah purple buff sekarang terjadi. Satu momen implosion. Dan banyak banget keunggulan yang bisa diambil oleh EVOS Glory di early gamenya. Ya, sudah kuduga NP, No Purify. 4 flicker dari RRQ Hoshi membuat implosion akan sangat mudah sekali untuk di pop out dari Dreams. Oke. Bentar, Mirko ini kenapa nih? Prediksinya Mirko kenapa nih? Mirko kenapa gak mau prediksi? Oke, berarti Mirko gak mau Mirkers, Mirko gak mau Mirblade, karena Mirko timnya udah di upper bracket. Mirko sudah stay di upper bracket. Udah aman. Jadi untuk talent prediction ada emot tangan di sana. Oke. Tapi kali ini ternyata RRQ setelah kita kedengaran adanya Versik akan bermain kembali ternyata memiliki banyak banget voters dari para caster. Oke. Dan kali ini kalau kita melihat rotasi yang harus dijalankan sama Vin, permainan pick off harus secepat mungkin dijalankan sebelum Dreams nanti ready lagi dengan flickernya. Ya. Tapi ini audience prediction juga sebenarnya nggak terlalu timpang ya. 65 banding 35 tapi diversion keluar kali ini. Flicker. Oke, langsung ada pelarian. Di sana datang cancel dengan adanya Dreams. Membuat para pasukan dari tim RRQ kita Machimania mantap. Implosion. Lagi-lagi Dreams berulah. Tapi kali ini Dreams harus tumbang ditukarkan dengan Vin. Meanwhile Anapel melakukan cover dari top lane Skylar. Kali ini gak bisa jalan kemana-mana. Flicker telah dikeluarkan dan Skylar hilang. Tidak ada pertukaran dari segi gold lane. Lagi-lagi korban jiwa terjadi. Dan terlalu banyak korban jiwa untuk RRQ. Satu buah implosion kembali membuat sesuatu yang explosion. Dreams dengan tanpa adanya Purify itu dia. Semuanya connect, 4 orang langsung yang menjadi target. Semua ini berawal sejak pick dari Franco yang didinai dengan Tigreal. Terlalu banyak area of effect yang bisa dimainkan. Combo Eternal Guard Implosion yang terlalu powerful. Oh, Machimania mantap. Kali ini bakal dibalaskan kembali keadaannya Finn. Gak ada following up damage sama sekali. Dan bahkan Finn hanya menjadi korban jiwa. Versik is coming. Menuju ke arah Unfail. Finn wall di belakang Don. Memutus ke arah Sir Cloudgood. Double strong out strike. Membuat Cloudgood ter-take down. Clay akan menjadi korban jiwa. Satu moment kill dari Brans. Tidak ada kesempatan dari Versik. What a takeover turtle from Versik. My God, di tengah hiruk pikuk, Turtle Versik masih bisa mengamankannya untuk RRQ. Yap, tapi ini masih dibilang untuk kerugian, masih dialami oleh RRQ Hoshi. Walaupun Turtle mereka dapatkan, tapi harus hilang untuk kedua kalinya untuk Versik. Lagi-lagi trade-nya tidak begitu menguntungkan dan sekarang Dreams melakukan action lagi. Oke, Dreams lagi ada Brans, kali ini versus Skylar Brans, King Brans. Kali ini benar-benar dihentikan pergerakan oleh Finn. Tapi King Brans tetap membuat Skylar tumbang. Skylar tidak bernyawa untuk kedua kalinya. Wah, ini ditekan habis-habisan, tapi Iron Hook bakal ditabrak kah Finn ya? Oh, ini pasti ditabrak Finn. Akan coba dimakan. Anapel berhasil melakukan 1 point kill. RRQ seakan-akan tidak dikasih bermain di
segi gold lane dia. Oke, 11-2 di menit yang kelima dengan 3.800 gold lead yang dipegang. Di mana EVOS Glory, lihat Fluffy-nya udah punya War Axe sebagai modal. Iya pelan-pelan buat Dreams karena Oh my kayaknya God. keuntungan ini benar-benar berlipat ganda. Turtle didapatkan point kill, ada perbandingannya 9 dan bahkan 2 turret outer didapatkan secara gratis kali ini karena point killnya udah terlalu dominan. Dan Brans sudah menyelesaikan item keduanya, Feather of Heaven yang akan membuat attack speed dari Harit makin lebih powerful dengan cooldown reduction yang dia miliki. Dan hancurnya outer turret di tengah lagi. Ini yang ngebuat nantinya rumputan yang bisa diinjek sama Clay, ini bakal bisa lebih leluasa di zoning sama pemain-pemain dari EVOS Glory. Dan Dreams, lagi-lagi pelan-pelan Dreams. Karena Dreams selalu menjadi playmaker untuk di game kali ini. Tigreal pick yang sangat-sangat powerful dengan flicker yang sangat-sangat cepat juga dari tadi dia manage. Jadi, apalagi dengan tidak adanya Purify sama sekali di tangan RRQ. Lihat betapa bebasnya Dream, siapapun yang ada di depan matanya akan coba dihisap. Serba salah sih ya. Karena balik lagi, kalau misalkan emang Purify dia bisa selamat dari Dream tapi tidak mungkin dengan adanya Brans dan juga Fluffy. Tapi untuk kali ini EVOS Glory mereka kembali mengontrol dari segi mappingnya juga. Pertemuan ternyata udah mulai bertukar antara Skylar yang akhirnya ketemu dengan Fluffy di arah bawah. Nah, ini tidak cukup baik tentunya di mana pertukaran dari posisi mereka butuh banget power untuk melakukan zoning out, tapi ternyata Finn di sini tergeser begitu saja, seorang diri menjadi korban jiwa. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Finn dan bahkan EVOS Glory. Mereka tidak kenal kendor, mereka masih mau lebih. Mereka mencoba invasi jungle, menelusuri semua jungle dan memang Raja Hutan kali ini mengerikan. Yap, 5 kali ke pick off untuk Finn. Ini bukan hal yang baik dan itu akan menjadi kembali tabungan untuk EVOS Glory. Bisa kembali mengungguli di 7 menit pertama. Bahkan kalau kita lihat dari Skylar, dia bakal kesulitan banget untuk mendapatkan pattern farmnya. Karena hampir semua lini ketutup. Dan bahkan outer turretnya udah nggak ada. Sekali aja kelihatan atau show di map, kemungkinan besar bakal dimakan sama Dreams dan juga Brans yang bisa hadir dengan cepatnya dengan cooldown yang sangat-sangat instan dari Harit. Oke, dan sekarang bahkan tidak ada yang bisa untuk menghentikan siapapun dari EVOS Glory nih. Bransnya tidak tersentuh, dari Fluffy-nya juga sulit untuk bisa ditumbangkan. Bahkan outer turret satu lagi di bawah udah dirontokin. Skylar mencoba untuk kembali melakukan adanya farming level 9 banding level 11. Ini keadaannya under banget. Jauh banget ini. Jauh banget, apalagi melepaskan Harit di first pick. Dan kali ini masih belum ada jawabannya kecuali Franco dari Vin dengan Bloodhound yang dia miliki. Tapi masalah utamanya ketika ada Bloodhound, ketika ada pick off, pasti akan ada satu tindakan counter setup dari Dreams. Implosion Flicker yang ready dan Brans. Dia selesai dengan Blood Wings. Oh my Item God. dengan harga 2.100. Dan kali ini membuat harusnya Harit memiliki movement speed tambahan ketika shieldnya inactive. 7.000 gold, Brans pegang, lihat. Lihat kali ini Brans bisa loncat seenak jidatnya dan tidak akan ada yang bisa memegangin Brans. Bloody Hunt sekalipun cancel terhadap Dreams itu sangat mudah. Membuat seorang Finn tidak bisa menggigit Brans adalah sebuah jawaban untuk saat ini. Makanya Brans, pede lihat, dia nggak butuh Purify. Dia bahkan butuh Flicker untuk ngejar. Yap, tapi bisa dibilang untuk RRQ Hoshi dengan hero yang jarak dekat, ini semuanya akan mudah ditarget oleh Dreams-nya. Dan bahkan kali ini satu buah purple buff diupayakan ditarik oleh Finn untuk bisa di-reset atau bahkan didapatkan. Ini nggak bisa. Udah mulai jatuh ke tangan Brans dan lihat keunggulan yang bisa dipegang plus purple buff. Masalahnya jatuh ke tangan Brans. Itu masalah yang paling terbesar dimiliki RRQ saat ini. Cooldown reduction makin lebih licin lagi untuk Haritnya bermain dengan Chrono Dash. Oke. Dan dengan perbedaan 7.000 gold, kayaknya ini bakal jadi free Lord. Karena kalau di kontes bakal berat banget. Oke, lihat di sini langsung ada Persik is coming. Gagal untuk melakukan retribution. Tidak ada yang bisa menjemput Persik, harus pulang ke arah belakang. Dan ternyata Persik menjadi tumbal atas keganasan EVOS Glory. Mencoba melakukan takeover, tapi nampaknya dengan yang tidak bisa kita pungkiri perbandingan dua level itu membuat retribution lebih kuat di tangan Anavel. Yap, lebih ke arah mencoba lah ya, dikirim sendirian. Tapi memang dengan perbedaan level yang terasa juga retribution dari Anavel. Yang berhasil untuk bisa membuat Lord tersummon di arah tengah. Ini dari perbandingan goldnya aja hampir semua ini bener-bener rata kiri. 8.900 gold, 9.000 bahkan untuk sekarang. Jauh banget. Lord juga sudah bergerak menuju ke mid lane. Tinggal menunggu movement dari Dreams dengan Flicker Implosion. Oke, menuju ke arah PS Ture. Maksimalnya mantap! Berhasil mendapatkan Anavel. Implosion! Dream save the day for this time. Membalikan kembali kanan RRQ.
RRQ. Malah mereka harus kehilangan Finn. Best turret dengan pecah, gak ada bisa melindungi. Tapi di sini adalah wajib dari Clay bisa mengusir mundur para pasukan EVOS dan mereka menggagalkan kemenangan EVOS yang harusnya sudah di depan mata. Clay, Don, Flicker dengan adanya double strike yang dikeluarkan berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi nampaknya di sini mereka tidak bisa dapat lebih. Mereka tidak end aja itu udah bagus. Karena kalau mereka masih mau lebih, mereka nggak akan cukup punya power untuk ngejar semuanya. Tapi ini cukup mahal sih. Brans yang terkena shutdown, tapi lagi-lagi Dreams memberikan mimpi buruk untuk RRQ Hoshi dengan momentum-momentum yang bisa diciptakan. Ini kalau seandainya Annabelle selesai dengan item selanjutnya menuju ke Immortal, bakal berbahaya banget, tapi pick off mau dilanjutkan kembali. Oh, surprise! Happy birthday! Tiba-tiba di sana ada Fluffy. Mereka memasang tim fight kembali, mencoba untuk mundur. Tidak bisa ada yang terpick off. Karena kali ini para pasukan dari tim RRQ, mereka wajib untuk ngejar goldnya terlebih dahulu. Laning phase di 3 lane yang harus mereka benarkan. Sekalipun mereka memasang tim fight, Skylar giginya, kukunya masih tumpul. Iya ya, karena perbandingan gold yang terlalu signifikan. Dan sekarang walaupun gold benefitnya nggak terlalu banyak, cuma 1421. Tapi perbandingan dari base turret yang penting. Dan ini menutup bagaimana Clay dengan diversionnya untuk menemukan titik balik di lini belakang untuk melakukan flanking. Yap, dan pertanyaannya siapa yang nanti bisa nge-burst down ke arah Fluffy dan juga Annabelle? Iya ya, itu jawabannya sebenarnya ada di Skylar. Tapi Skylarnya under condition. Dan Don sebenarnya dengan double chip juga dia bisa, tapi kayaknya bakal kesulitan di sini. Oh, implosion! Surprise! Happy birthday, tapi Flicker telah dikeluarkan terhadap sosok Skylar. Brans pun juga sama. Tidak mau tergigit dengan adanya Bloody Hand dari sosok Finn. Membuat para pasukan dari EVOS kehilangan Flicker. Satu sama. Untuk dua belah gold laner ya, sama-sama keluar juga dari research-nya. Tapi memang tidak ada yang tumbang. Lagi kita juga menunggu untuk Lord yang pertama. Nanti akan segera muncul Lord kedua, maksudnya yang ter-enhance juga. 5 detik lagi, harusnya dengan keunggulan yang bisa dipegang sama EVOS Glory, mereka udah akan bisa set up duluan, apalagi Fluffy-nya ini akan bisa melakukan zoning out terus-terusan. Ya, permasalahan utamanya adalah karena Flicker yang dikeluarkan tadi harusnya membuat masing-masing gold laner nggak akan berani untuk membuka tim fight terlebih dahulu. Harus menanti entah Vayne atau bahkan Dreams yang melakukan actionnya. Tapi kali ini dengan Lord and Henge, dengan perbedaan gold yang sangat signifikan sekali, 8.800. Kayaknya kalau buat di kontes, kalau buat diadu bakal berat rasanya. Ini berat banget, tapi Versik telah menunjukkan batang hidungnya di sana. Bakal coba untuk menangkap dan bahkan para pasukan dari tim RRQ semaksimal mungkin membuat Versik tidak tumbang. Ingat, dia belum berada di posisi yang punya Sky Guardian Helmet loh. Dia tidak bisa regen dengan sangat cepat kali ini, Profesor. Iya ya, jadi butuh banget regen HP yang sebanding dengan semua damage yang bisa diberikan, terutama dari Fluffy loh. Fluffy memberikan true damage. Sementara itu Versik butuh banget Guardian Helmet untuk bisa nge-cover. Atau bahkan nge-heal up lagi damage yang diberikan. Oke, dan agak-agak kepala di sana, pusing kepalanya nampaknya. Pusing siki kepalanya. Pusing dikit gak ngaruh tapi ya. Ya, tapi ngomong-ngomong Holy Crystal udah ada di tangan dari Brans. Kayaknya waktu yang tepat banget untuk mereka bisa melanjutkan team fight, apalagi targetnya ke hero. Oke, apalagi di sini Fluffy sudah kuat berada di garis depan. Seperempat darah terakhir tidak mungkin bisa dikontes. Dan Fluffy, implosion from Dream. Masih mendapatkan double, Bloody Hand telah dikeluarkan. Tidak ada damage tambahan dan bahkan Skylar. Damage tidak terasa sama sekali. Membuat para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan 1 poin ke atas Brans. Meskipun begitu mereka harus kehilangan 2 player. Semaksimal mungkin untuk pulang. Dan hanya tersisa 3 player untuk bertahan. Ini bencana untuk tim RRQ. Dan Lord Enhance kali ini sudah mulai masuk. Akan kembali dikawal dan Fluffy akan memimpin jalur peperangan. Fokus menuju ke arah BS Turret. Clear yang dilakukan oleh Clay. Tapi lihat shutdown pun terjadi. Gak ada bisa menghentikan sang Raja Hutan dari ganasnya di game pertama. Didapatkan oleh EVOS Glory. EVOS Glory! Satu kemenangan di game yang pertama dengan dominasi yang memang tidak bisa dibendung. Momen demi momen dari Dreams yang memang begitu luar biasa membuat siapapun dari RRQ Hoshi tidak bisa mendapatkan space. Ada 2 mimpi, mimpi indah dan mimpi buruk. Dreams bisa tiba-tiba menjadi nightmare untuk raja dari segala raja yang terkena implosion berkali-kali. 4-0 poin di early game yang membuat dominasi dari EVOS Glory tidak berhenti. Inisiasi dari Dreams nyata adanya. RRQ dibungkam di game yang pertama. Wow. Oh, ini dia Dreams. Harapan baru untuk EVOS Glory. Dan sang Raja Hutan benar-benar mencabik-cabik Rex Ray Gongkeon. Wah,
Dan gak ada jawaban sih tadi gimana caranya untuk bisa menghentikan snowball effect. No Purify Gaming juga. No Purify, X-Borg gak bisa ada yang punish. Dreams dengan implosion flickernya. Wah, berkali-kali sih. Dapetin banyak banget momen. Hingga akhirnya kita melihat Skylar pun benar-benar terpicu dengan flickernya. Dan terlalu banyak momentum yang bisa tercipta tersebut. Wow, dan bahkan kita lihat ini the power of ibu-ibu di sana ya. Sama Evos. Sama Evos dan juga ada Ibu Saida. Kan ada ibu-ibu kan ras terkuat di bumi kan? Benar. Benar. Ternyata ada Ibu Saida di sana ya. Mantap, doa ibu memang ya. Tapi ya, gak apa-apa, jangan sedih dulu, ini masih game pertama. Best of 3 series teman-teman. Iya. Jadi masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan di game yang kedua. Tenang. Best of 3 series dan bahkan ini benar-benar kita harus melihat performance EVOS yang tidak ada hentinya dengan snowball yang mereka miliki. Mungkin banyak yang melihat kalau Brans dari kemarin menjadi tulang punggung keluarga. Lihat Dream sekarang. Lihat betapa manuver yang diberikan. Kacau. Berapa banyak kesempatan yang didapatkan. Finn bahkan menjadi blunder untuk dirinya sendiri. Ya dimakan terus-terusan juga, bahkan bukan cuma sekedar menjadi initiator. Tapi pas dia nyelamatin Annabelle. Iya. Sebenarnya poinnya di situ sih. Ketika kalau kita ngomongin soal Annabelle yang diselamatkan, lalu mungkin dengan implosion momentumnya, bahkan beberapa kali ngedeny Versik untuk menggunakan retributionnya. Jadi nggak heran kalau sebenarnya nanti mungkin semua mata akan tertuju kepada Dreams sebagai Tigreal di game yang pertama. Player of the game jatuh kepada Dreams. No dub, no cap. Ini udah pasti sih, apalagi melihat dengan rotasi, movement, dan bahkan gerakan-gerakan yang sangat-sangat signifikan terjadi pada game yang pertama. Tigreal jawaban setelah Franco. Memang kalau ngomongin soal key to victory, sebenarnya ada key to victory-nya. Dan aku pun sempat ngobrol di belakang sama tim kreatif. Aku sempat bilang bahwa last pick untuk Romer penting di pertandingan kali ini. Ya, dan ini adalah kekuatan Ina Rahmat dan Ina Jabran nih. Wow, roster yang pernah tentunya bersama. Dan apalagi semenjak early team fight, combo Eternal Guard ditambah dengan Implosion menumbangkan 4 pemain sekaligus. Ditambah dengan Free Turtle. Udah pasti ini bakal jadi total domination buat EVOS Glory. Dan beberapa kali kalau kita lihat ya, movementnya dari Vayne itu dibatalkan. Karena ada Sacred Hammer. Terlalu banyak sisi power yang diberikan ketika memang tidak ada hero-hero untuk Purify. Tidak ada Marksman Purify di sini. Ya, bahkan ya ada yang Purify sama sekali dari kedua tim. Tapi kayak agresivitas dari EVOS Glory ini ya mereka nggak ngendorin. Mereka tahu, mereka punya modal. Jadinya ya udah tabrak-tabrak terus juga. Ya, modal mereka adalah area of effect. Implosion, Eternal Guard. Ada Zaman Force juga. Ditambah lagi dengan Barats yang luar biasa. Dan walaupun ada misplay di sini terjadi, tapi lagi-lagi yang follow up-nya begitu indah, begitu intens juga. Bagaimana sinergi, symphony of skill yang berpadu menjadi satu. Team play, itu kata kuncinya menurutku. Dan ini juga gimana? Pertamanya tuh adalah Versik yang memunculkan dirinya di zoning out abis sama Fluffy. Dan habis itu keluarlah pemain-pemain Anarchy Hoshi yang lain ditabrak sama Dream. Sekalipun Skylar punya Great Dragon Spear ya, aku rasa nggak bakal bisa escape sih dari kejaran teman-teman EVOS Glory. Karena memang movement speed tambahannya juga bakal ke-deny. Fluffy punya slow effect gara-gara temperatur panasnya. Lalu untuk Dream, sisi power terlalu banyak, sementara Skylar juga nggak punya Purify. Jadi nggak ada escape way untuk Anarchy Hoshi. Dan bahkan kalau ngomongin Skylar, dia nggak secukup itu untuk bisa numbangin para pasukan dari tim EVOS Glory. Karena terpaut gold yang jauh, lihat. 9.000 gold sampai saat ini. Dan kalau kita menyaksikan sendiri, dengan adanya gold lane yang terseok-seok 2 kali tumbang. Gold lane dari tim RRQ yang kita tahu banyak bermain dengan Skylar sentris, dibekuk permainannya. Ini udah bukan Gak dikasih nafas. dibekuk lagi sih. Ini jatuhnya bener-bener dibungkam habis. Roger yang biasa bisa meraul dengan serangan Hound-nya dan bahkan dengan Lycan Punch-nya. Ini gak berasa sama sekali. Semuanya udah ketutup dengan adanya item-item defense, physical tinggi dari EVOS Glory. Lihat di Annabelle, dia punya anti-Quiras. Lihat di Dreams, dia udah punya Immortality dan bahkan ada Dominance Ice. Jadi udah pasti Regen HP-nya juga bakal kepotong. Semua attack speed-nya akan ke-reduce. Akan dikurangi semua effect-nya. Sehingga membuat Anarchy Hoshi makin sulit untuk maju ke depan. Susah banget, apalagi kan kayak gak ada hero range gitu kan. Semuanya kena CC, semuanya targetingnya akan semakin lebih mudah gitu. Dari Eternal Guard, dari Implosion-nya dan... Tapi ada yang menarik sekali di sini ya. Apa tuh? The carry ada di Clay. Luoyi M3 World Championship. Kan continuous damage ya? Continuous damage memang ada, tapi aku cukup terkejut di sini ketika
RRQ sebenarnya nggak punya banyak kesempatan untuk membalikan keadaan. Mereka bahkan bisa dibilang hanya memberikan 117.000 damage. Tapi ternyata Clay mampu untuk memberikan 54.000 damage. Yang walaupun kalau kita lihat sebenarnya dari tadi Brands dan Klaukun yang sebenarnya punya hak untuk menjadi the carry di game kali ini. Lebih poke ya. Dan ini dari Sky by UBS Gold kita jatuh kepada Brands dengan 732 gold per menit. Karena memang cukup free juga walaupun memang ada beberapa kali juga momen ke pick off. Tapi ya itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana Louis dari Clay juga dia memberikan damage oke lah besar. Tapi gak banyak juga diversi yang bisa dilakukan karena di early game outer turret udah pada hancur. Ya, ditambah lagi dengan adanya permainan manuver dari sosok seorang Deden from Bogor. Kali ini tidak bisa di following up. Kenapa? Karena dengan adanya gold yang terpaut jauh. Ya, gitu, gapnya sekalipun dia dapetin satu orang di sana, gak bisa mereka all in. Gak bisa mereka makan. Tapi tenang, ini baru game pertama. Akankah ada game yang ketiga atau bahkan selesai di game yang kedua? Tapi sebelum itu kita bakal lihat Bude Monster ada interview di sana. So, Bude Monster silakan. Wow, MPL Arena digemparkan dengan kemenangan EVOS di game pertama. Tapi di game kedua kita nggak akan tahu seperti apa karena dari RRQ pun terlihat mereka akankah menjadi lebih galak atau lebih memukau? Kita akan saksikan bersama-sama. Namun kalau kita lihat EVOS itu terlihat kayak ganteng-ganteng macan ya. Dan di sini ternyata ada dari ganteng-ganteng serigala mengaung-aung di sini. Halo Bang Ricky Harun, ini mau ngajarin jadi ganteng-ganteng macan? Ini serigala datang ke kandang macan namanya. Waduh, selamat datang. Selamat datang juga Bude. Padenya mana? Padenya mana? Enggak ada. Prit, tapi kalau di sini diajakin sama Diajakin Bang Ajil, sama kan? teman-teman semua. Diajakin dari tim EVOS juga ngajakin ke Itu Ricky kesini. enggak sengaja ya, gara-gara waktu live TikTok kemarin ditanyain apa? EVOS atau apa ya waktu itu tanding sama siapa gitu. Terus gue bilang EVOS. Tiba-tiba di DM sama bapak. Wow, langsung diajakin ya. Bisa EVOS atau kok bisa milih EVOS? Gak tau feeling gue tuh EVOS aja tahun ini. Meraung-raung. Tahun ini EVOS akan playoff. Tahun ini akan playoff. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin, amin. Langsung happy. Ini Amin. kamu di industrimu kamu rasukin semuanya dengan jiwa EVOS? Atau Enggak. gimana? Sebenarnya juga nggak pernah satu project bareng sama Kak Ricky karena seniorku ini. Iya, udah tua dong gue. Sepuh kalau di sini bilang. Sepuh nih Di udah sini serigala. sepuh. Saya waktu dia serigala saya masih juggling main bola. Jauh jadi ya. Tapi ngelihat dari EVOS dan juga RRQ bermain, gimana vibes-nya? Ini baru kali pertama dong ini berarti? pertama kali gue nonton di venue ya. Terus pertama kali nonton langsung derby gitu kan. Wah, ini ibarat Barcelona dan Real Madrid gitu kan. Nah, sesuai prediksi gue, EVOS di match pertandingan pertama menang. Terus prediksi gue emang Dreams yang MVP ternyata benar. Wow. Jago nebak. Dia jago ya? Kalau jago nebak, jago main juga nggak? Ya tentu saja enggak. Waduh, tapi ranknya udah lumayan kan? Rank aku apa ya? Legend kan? Udah legend. Live-nya sambil main, role-nya apa deh role-nya? Semuanya. All roll. Ya karena kita kan bukan tim ya, jadi kita main semuanya. Serba bisa. Kebanyakan mainnya solo terus sih. Wow. Kadang solo, kadang Jogja, kadang... Bukan kota mas.